Jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang menuju Demak masih terendam banjir. Ketinggian air di jalur ini rata-rata 50 cm. Hanya kendaraan besar saja yang bisa lewat, sementara sepeda motor dipastikan tidak bisa melewati genangan banjir. Hujan deras sejak Jumat di Kota Semarang, Stasiun Tawang Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir merendam area loket dalam ruang tunggu penumpang, parkir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Dampaknya, kereta api yang akan melintas harus tertahan. Sejumlah jadwal perjalanan kereta tertunda dan dialihkan di jalur tengah dan selatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sabtu pagi cek titik banjir dan rumah pompa di Kota Semarang, serta berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota di Kota Pesisir Jawa Tengah. Kondisi cuaca buruk diprediksi terjadi hingga tanggal 3 Januari 2023. Meski hingga kini masih ada yang terendam, namun sejumlah titik banjir di Kota Semarang sudah mulai surut. Ngecek ke sana sudah mulai surut, mudah-mudahan kalau hujannya surut langsung bersih. Itu memastikan pompa-pompa jalan. Namun demikian saya minta agar logistik disiapkan, tempat evakuasi disiapkan, sambil memastikan titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian bisa diprotek. Banjir juga terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sejak Sabtu kemarin. Genangan meluas ke 17 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Intensitas hujan tinggi membuat sejumlah sungai meluap dan menggenangi ratusan rumah warga. Banjir juga menerjang wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air belum surut, sejumlah sukarelawan mengevakuasi korban banjir. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Kudus, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Kita pantau sore ini bersama jurnalis Kompas TV, Febriana Mila langsung dari kawasan Pantura di Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Selamat petang, Mila. Seperti apa kondisi terkini jalur Kaligawe menuju Demak dan Kudus? Ya, Ibrahim dan juga saudara, jalan Pantura mulai dari Kaligawe sampai dengan Genuk ini masih terendam banjir, ya. Ini untuk ketinggian banjir sendiri sekitar 50 cm hingga 90 cm. Dan untuk ketinggian 90 cm atau yang paling terdalam ini di bawah dari tol Kaligawe, yang mana ini memang untuk jalannya sendiri ini sedikit ada turunan, sehingga untuk bagian terdalam dari rendaman banjir yang merendam kawasan Pantura dari Kaligawe sampai dengan Genuk ini ada pada bagian bawah tol Kaligawe tersebut. Dan memang untuk kendaraan sendiri ini tidak bisa melewati jalur Kaligawe hingga Genuk, mulai dari sepeda motor dan juga mobil. Karena memang yang bisa melewati rendaman banjir ini hanya kendaraan-kendaraan besar seperti halnya truk. Dan perlu kami sampaikan juga, saudara, meskipun memang untuk hari ini pada siang hingga sore hari ini untuk cuaca di Kota Semarang sendiri ini cerah, tidak ada hujan, namun untuk titik-titik di Kota Semarang yang sebelumnya ini terendam banjir mulai dari ketinggian 10 cm hingga 50 cm ini perlahan mulai surut, seperti halnya di kawasan Simpang 5, kemudian juga di titik-titik jalan protokol lainnya. Kemudian juga untuk di Stasiun Tawang ini juga, saudara, yang sebelumnya terendam banjir, hari ini tadi sudah bisa teratasi dengan menggunakan pompa portable. Ini adalah pompa tambahan, sehingga untuk stasiun ini sudah bisa teratasi bagian-bagian. Dan memang untuk wilayah Kaligawe kemudian Genuk, selain juga dari jalan konvensionalnya, ini juga pada permukiman warga ini juga masih terendam banjir, sehingga ini sangat mengganggu aktivitas dari warga sendiri. Dan untuk permukiman ini untuk ketinggiannya ini bisa dari 50 cm, bahkan jika kita lebih masuk ke dalam lagi ke area permukiman, maka ketinggian dari debit air banjir sendiri ini bisa mencapai 1 meter.
itu yang mengakibatkan para warga meminta untuk dievakuasi dan mereka lebih memilih untuk menginap di rumah kerabat mereka masing-masing karena memang selain mengganggu aktivitas dan juga keamanan ini ada keamanan ini juga diperhatikan oleh para warga. Dan untuk listrik sendiri, saudara, memang tidak semua aliran listrik di sini dimatikan karena ada rumah pompa, sehingga rumah pompa tersebut membutuhkan aliran listrik, sehingga untuk listrik sendiri sebagian saja yang dimatikan. Begitu, Ibrahim. Mila, selain rumah pompa, bagaimana penanganan banjir di sana dan penanganan korban terutama? Ya, memang selain 52 rumah pompa yang memang selalu diaktifkan, mengingat karena ini cuaca ekstrim, apalagi pada saat memasuki musim penghujan. Namun perlu diketahui juga Ibrahim dan juga saudara, untuk rumah pompa sendiri ini ketika debit air yang masuk ke mesin pompa melebihi batas, maka otomatis pompa air akan dimatikan atau berhenti. Dan ketika debit air ini sudah berada di bawah kapasitas atau volume yang ditentukan oleh mesin pompa, maka kan mesin pompa akan beroperasi kembali. Dan inilah yang menjadi penyebab di mana adanya intensitas hujan yang tinggi, kemudian gelombang pasang yang tinggi yang mengakibatkan meluapnya air laut, sehingga ini membuat tanggul ataupun yang membuat tanggul jebol, sehingga akhirnya air masuk kemudian tidak bisa dipompa secara optimal oleh rumah-rumah pompa yang ada di kota Semarang. Kemudian juga untuk penanganannya sendiri, selain rumah pompa, ini dari pemerintah kota Semarang telah mendirikan dapur umum sementara dengan warga dan juga memberikan bantuan sembako bagi warga. Dan kemudian untuk para lansia, kemudian anak-anak, orang yang sakit dan juga warga yang ingin dievakuasi, ini dari pemerintah kota Semarang bekerja sama dengan TNI, Polri, kemudian BPBD, tim SAR dan relawan lainnya menyediakan ambulan di beberapa titik yang bisa dijangkau nantinya oleh warga jika nanti ada anggota keluarganya yang sakit atau juga minta dievakuasi. Seperti itu, Ibrahim. Terima kasih Febriana Mila untuk laporan Anda langsung dari kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah.